teman-teman BMKG belum sempat untuk kami ajak bincang-bincang pada siang hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, teman-teman dari BMKG saat ini lagi mengadakan kegiatan, dan untuk itu permohonan maaf dari BMKG tidak sempat live untuk kesempatan siang hari ini. Nah, yang dirilis oleh BMKG Smart Listener kami cuma bisa membacakan saja untuk diingatkan kepada masyarakat bahwa potensi cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang akan berlangsung mulai dari tanggal 9 hari ini sampai 12 Januari. Dan BMKG juga memperingatkan angin monsun Asia berkecepatan 31 knot selama tanggal 10 sampai 12 Januari. Untuk itu diminta untuk Smart Listener, ini juga terkait dari himbauan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang meminta kepada masyarakat umum untuk tetap waspada, khususnya masyarakat yang ada di sekitar das Sungai Jene Berang yang berstatus kritis. Dan tidak ada salahnya juga Smart Listener untuk mengamankan barang-barang berharga Anda, dan harus siap dan siaga. Kemungkinan hal-hal fatal bisa akan terjadi mengingat cuaca ekstrim. Informasi ini kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan baik, terkait dengan cuaca ini, Smart Listener, masih bersama saya Muhammad Rusli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Sampai jam 12 kita akan bersama beliau, dan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya kepada Muhammad Rusli terkait dengan mungkin daerah atau wilayah yang mungkin saja akan berdampak dengan banjir tersebut. Nah, Pak Rusli, dari titik rawan banjir ya, dari titik rawan banjir yang tadi sudah saya sampaikan, ada 5 kecamatan yang masuk wilayah rawan banjir. Disebutkan di sini ada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Rapocini. Apakah tidak ada kemungkinan daerah lain yang berpotensi juga akan terkena dampak banjir ini? Iya. Melihat hasil pantauan Pak Rusli selama ini. Yang namanya cuaca hanya bisa diprediksi. Jadi hal itu bisa saja terjadi seperti tahun 2019 tahun lalu itu. Itu di luar prediksi kita, dan ternyata meluas hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Termasuk mungkin para pendengar masih mengingat bahwa sempat bahkan Presiden turun mengunjungi lokasi titik banjir yang ada di salah satu kecamatan di Kota Makassar. Dan itu selain kelima yang rawan itu ya, kira-kira potensi daerah lain yang terkena banjir, kira-kira Bapak kalau lihat pantauan ya, sudah memantau itu di daerah-daerah mana lagi? Termasuk Tallo. Tallo juga. Ya, karena kita ketahui bahwa salah satu sungai juga yang mengalir di sana adalah Sungai Tallo. Tamalate tadi sudah masuk daerah ini karena juga dia di bantaran sungai, anak sungai Jene Berang. Karena ya semuanya apabila curah hujan di atas 500 memang memungkinkan untuk terjadinya banjir yang sehingga pihak Kota Makassar ini dengan pengalaman-pengalaman selama ini bekerja sama dengan masyarakat yang sering tertimpa banjir tersebut sudah melakukan langkah-langkah lebih awal untuk menghadapi banjir tersebut. Dan pastinya dengan kesiapsiagaan personil yang diturunkan ini mudah-mudahan juga bisa mengatasi rasa kecemasan masyarakat ya Pak Rusli ya? Ya insya Allah. Titiknya kemarin itu dengan adanya apel siaga bencana yang dilaksanakan oleh Kota Makassar. Jadi sekali lagi untuk meyakinkan dan mengurangi rasa kecemasan masyarakat, dari pihak BPBD sendiri sudah mengantisipasinya dengan apa saja Pak Rusli sebelum kita akhiri? Ya, kemarin dengan pelaksanaan tersebut
sekarang kita dalam proses implementasi. Ya, jadi sekarang kita sudah buat posko induk di kantor BPD sendiri, kemudian posko di kecamatan, kelurahan, dan termasuk di titik-titik banjir. Jadi apel kemarin itu seperti arahan dari Pak Gubernur, memperlihatkan ke masyarakat bahwa negara atau pemerintah siap hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Peralatan-peralatan yang disiapkan seperti perahu, terutama perahu karet, dan termasuk sama tidak dengan kapal amfibi? Ya tidaklah. Ini kan khusus di daerah banjir genangan. Jadi Kalau kapal amfibi itu laut ya? Ya laut yang kedalamannya tertentu. Kalau banjir dengan ini yang jelas yang lebih efektif itu hanya untuk mengevakuasi karet ya, perahu karet. Dan ya sejenis yang bisa digolongkan seperti rakit lah. Ya. Demikian. Oke, baik. Itu terakhir mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan ke Smart Listener, Pak Rusli? Ya, jadi seperti saya katakan bahwa hujan juga itu berkah. Insya Allah jangan sampai menjadi bencana. Tapi tetap kita harus waspada. Mudah-mudahan menjadi berkah, bukan menjadi bencana. Iya, dan personel yang dilibatkan itu dari mana-mana saja? Ya, personel sendiri, personel BPBD, kemudian Polri, dari OPD, Polri, TNI, dan semua unsur-unsur masyarakat yang ada seperti potensi-potensi dan relawan-relawan yang selama ini memang sangat aktif dalam hal kebencanaan. Iya, oke. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat bisa